1. Juristan tersangka korupsi laptop Ceromebob. Siapa dia, apa perannya? 3. Penggeledahan kantor Gotoh, dokumen investasi dan kasus korupsi Ceromebob. 1. Juristan tersangka korupsi laptop Ceromebob. Siapa dia, apa perannya? Dunia pendidikan Indonesia dikejutkan oleh skandal korupsi pengadaan laptop yang melibatkan mantan orang kepercayaan Menteri Pendidikan. Juristan, sosok yang pernah menjadi staf khusus, staf sus, pendamping Nadiem Makarim, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan laptop Ceromebob di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek. Ini merupakan pukulan telak bagi sistem pendidikan kita yang sedang berbenah. Tapi, inilah bagian yang semakin mengkhawatirkan. Kasus ini bukan hanya melibatkan satu orang, melainkan 4 tersangka yang dinyatakan oleh Kejaksaan Agung, Kejagung, dalam konferensi pers pada Selasa malam, 15 Juli 2025, di Jakarta. Abdul Kohar selaku Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Dirdik Jampitsus, menjelaskan dengan tegas, untuk keempat orang tersebut, penyidik telah memiliki alat bukti cukup untuk menetapkan status tersangka. Lantas, siapa sebenarnya Juristan, pria yang begitu dekat dengan mantan Mendikbudristek ini? Mari kita telusuri lebih dalam. Juristan bukanlah nama asing bagi Nadiem. Sebelum menjadi staf sus di Kemendikbudristek pada Oktober 2019, pria ini pernah menjabat sebagai Chief Operation Officer, CEO, Gojek periode 2010 hingga 2014, bukti kedekatan profesional yang cukup panjang. Dan inilah yang banyak belum tahu, jejak akademis Juristan juga tertaut dengan alma mater bergengsi. Dalam penelusuran Kompas.com, namanya muncul di laman resmi Harvard Kennedy School sebagai lulusan tahun 2015, dan tercatat hadir dalam diskusi bersama Nadiem bertema Reformasi Pendidikan Indonesia, Merdeka Belajar, pada Desember 2024. Perannya dalam kasus ini ternyata sangat krusial. Sebagai staf sus, Juristan aktif memimpin komunikasi teknis pengadaan laptop Ceromebob. Ia yang menginisiasi pertemuan dengan Yeti Him dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, PSPK, untuk membahas rencana pengadaan. Tak berhenti di situ, Juristan juga menjadi motor dalam pembentukan kontrak kerja dengan Ibrahim Arif yang kemudian ditetapkan sebagai tenaga profesional PSPK. Singkat cerita, Ibrahim pun resmi menjadi konsultan teknologi di program Warung Teknologi Kemendikbudristek dengan tugas spesifik, menyusun kajian pendukung penggunaan Ceromebob. Namun, inilah yang menjadi titik kontroversial. Juristan ternyata juga berperan sebagai perpanjangan tangan Nadiem dalam negosiasi penting dengan Google. Setelah pertemuan awal antara Nadiem dan raksasa teknologi itu, Juristanlah yang melanjutkan pembicaraan teknis. Dari proses inilah lahir skema co-investment, istilah teknis untuk kemitraan pendanaan, dengan komitmen Google menyumbang 30% dari total investasi. Juristan menyampaikan skema co-investment 30% dari Google itu dalam rapat bersama Sekjen Kemendikbudristek dan para direktur, papar Kohar. Fakta ini memunculkan tanda tanya besar, sejauh apa sebenarnya kewenangan seorang staf khusus hingga bisa terlibat dalam keputusan strategis semacam ini? Kejagung secara tegas menyatakan bahwa tindakannya telah melampaui batas kewenangan. Yang semakin membuat rumit kasus ini, keberadaan Juristan kini tak diketahui. Sebelum resmi ditetapkan sebagai tersangka, Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mengungkapkan bahwa Juristan diduga sedang mengajar di luar negeri. Lebih memprihatinkan lagi, ia telah 3 kali mangkir dari panggilan penyidik pada 3, 11, dan 17 Juni 2025. Kami belum mengetahui lokasi pastinya saat ini, ujar Harli. Situasi ini memaksa Kejagung mempertimbangkan langkah tegas. Penyidik mungkin akan mengambil tindakan lebih keras karena ia terus tidak memenuhi panggilan. Di luar Juristan, 3 tersangka lain yang turut ditetapkan adalah Ibrahim Arif, mantan konsultan teknologi Kemendikbudristek, Mulyatsyah, ex-Dirjen PAUD Dikdasmen, dan Sri Wahyuningsih, ex-Direktur Sekolah Dasar. Pertanyaan kritis yang harus kita renungkan bersama,
bisakah sistem pengawasan di kementerian kita mencegah skandal semacam ini terulang? Dan yang paling panas diperdebatkan, seberapa besar tanggung jawab Nadiem Makarim sebagai atasan langsung ketika ini terjadi di era kepemimpinannya? Bagaimana pendapat Anda? Apakah pengawasan menteri terhadap tim intinya sudah cukup ketat? Sampaikan pandangan Anda di kolom komentar. 3. Penggeledahan kantor Gotoh, dokumen investasi dan kasus korupsi Ceromebob. Kejagung mengungkap penemuan dokumen investasi di kantor Gotoh. Jakarta, Kompas.com, Kejaksaan Agung baru-baru ini mengungkapkan bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan di kantor Gotoh, yang merupakan gabungan dari Gojek dan Tokopedia, ditemukan dokumen yang berkaitan dengan investasi. Penggeledahan ini berlangsung pada hari Selasa, 8 Juli 2025, di lokasi kantor Gotoh yang terletak di Jalan Iskandar Syah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tindakan ini diambil sehubungan dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan pengadaan laptop berbasis Ceromebob. Kami mendapatkan informasi bahwa penggeledahan telah dilakukan dan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan investasi yang diterima oleh Gotoh telah disita, jelas Anang Supriyatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, saat memberikan keterangan di depan Gedung Penkum Kejagung, Jakarta, pada Rabu, 16 Juli 2025. Baca juga Kejagung segera terbitkan DPO dan Red Notice terhadap Juris Tan. Anang menambahkan bahwa penggeledahan ini dilakukan karena penyidik merasa ada kebutuhan mendesak untuk mengambil langkah tersebut. Hal ini berkaitan dengan upaya pembuktian yang akan dilakukan oleh penyidik di kemudian hari. Meskipun penyidik belum merinci jumlah dokumen yang disita, mereka juga mengangkut barang bukti elektronik berupa flash disk. Saat ini, penyidik tengah menyelidiki hubungan antara investasi Google dalam program digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, yang berlangsung dari tahun 2019 hingga 2022. Menariknya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, yang juga merupakan pendiri Gojek, pernah melakukan pertemuan dengan para petinggi Google Indonesia, yaitu Wekam dan Pra, pada bulan Februari dan April 2020. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas penggunaan produk Google, khususnya laptop Ceromebob, dalam pengadaan di Kemendikbudristek. Pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Juris Tan, yang merupakan staf khusus Nadiem. Dari hasil diskusi ini, tercapai kesepakatan co-investment sebesar 30% dari Google untuk Kemendikbudristek. Saat ini, sudah ada 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Juris Tan, mantan staf khusus Nadiem Makarim, Ibrahim Arif, mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek, Mulyatsyah, Direktur SMP pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, serta Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal yang sama. Baca juga rekam jejak Ibrahim Arif, konsultan Kemendikbud yang jadi tersangka kasus Ceromebob. Kohar, salah satu penyidik, menyatakan bahwa malam ini mereka telah mengumpulkan cukup bukti untuk menetapkan keempat orang tersebut sebagai tersangka. Kohar menjelaskan bahwa mereka telah berkolusi dan melakukan persekongkolan jahat dalam pengadaan laptop berbasis Ceromebob untuk program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek antara tahun 2020 hingga 2022. Saat ini, Nadiem Makarim masih berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Penunjukan sistem operasi Chrome untuk laptop dilakukan sebelum Nadiem resmi menjabat sebagai menteri. Para tersangka juga diduga mengarahkan tim teknis untuk memilih vendor penyedia laptop. Pengadaan ini bernilai fantastis, mencapai 9,3 triliun rupiah, untuk membeli hingga 1,2 juta unit laptop. Baca juga demi Ceromebob, pejabat Kemendikbud ganti PPK dan tunjuk vendor dalam semalam. Namun, sayangnya, laptop-laptop ini tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pelajar. Hal ini disebabkan karena penggunaan laptop berbasis Ceromebob memerlukan akses internet yang memadai,
sementara sinyal internet di Indonesia masih belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil dan 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Akibat tindakan para tersangka, negara mengalami kerugian finansial yang diperkirakan mencapai 1,98 triliun rupiah. Mereka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Ayat 1, Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP. Jangan lewatkan berita terbaru dan pilihan kami langsung di ponsel Anda. Pilih saluran favorit Anda untuk mengakses berita dari kompas.com melalui WhatsApp channel https://www.whatsapp.com/channel/0029 Fakbetsjerk 13 Ho 3D. Pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp.